Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah GBI Kairos Malang. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan Bapak Ibu semuanya. Mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kesungguhan kita. Mari kita akan saksikan jadwal ibadah sepekan GBI Kairos Malang. Mari kita ikuti ibadah dari awal sampai akhir dan berkat Tuhan boleh kita terima. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan, hari ini kami bisa menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman itu boleh bertumbuh dan semakin kuat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sambut kehadiran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, lambaikan tangan Anda. Ada sukacita pagi hari ini? Ada, amin. Buat jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing, tetap semangat, ada sukacita, Tuhan boleh menyertai dan melindungi semua jemaat yang ada di rumah masing-masing. Mari semua yang hadir di tempat ini, kita semua bangkit berdiri, kita hormati hadirat Tuhan, Dia Raja Mulia. Pagi hari ini kita mau berikan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, dengan penuh sukacita kami mau masuk hadirat Tuhan. Dengan penuh sukacita dan sorak-sorai, dengan penuh ucapan syukur, kami boleh masuk hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk Tuhan bekerja pagi hari ini, mengurapi kami. Setiap kami yang beribadah di tempat ini dan setiap jemaat Tuhan yang beribadah di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Tidak ada kuasa Tuhan tidak ada kuasa apapun yang dapat membatasi kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan sanggup bekerja. Kuasa Tuhan sanggup bekerja. Baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kami bawa ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami. Kami bersyukur pagi hari ini. Dan kami siap beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Buka hatimu, naikkan ucapan syukurmu pagi hari ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu
Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan namaku membalas kasih-Mu yang kuterima darimu. Dengan namaku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku mau bersyukur, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu buat Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Syukurmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Apapun yang sedang kau lalui, sedang kau hadapi, sekalipun saat ini kau belum menemukan jawaban atas pergumulanmu, pagi hari ini kita mau tetap naikkan ucapan syukur. Kita mau selalu bersyukur di dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam hidup kita. Buka hatimu dan naikkan syukurmu, katakan, ku mau selalu bersyukur.
Percayalah ada mujizat saat kita naikkan ucapan syukur. Sekali lagi naikkan syukurmu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Allah yang setia, kasih-Mu tiada berubah. Dialah yang setia, Dialah yang tidak berubah, kasih-Nya tak Percayalah penuh, percayalah penuh. Jesus, terima kasih. Naikkan syukur. Terima kasih Tuhan, atas Tuhan-Mu. Terima kasih. Kami menyembah-Mu. Sukacita, damai sejahtera mengalir hati kami. Engkau bekerja. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini berikan hatimu, berikan hatimu sembah, sembah Dia. Jangan ada yang berdiam diri. Pagi hari ini berikan hatimu dan sembah Tuhan. Senangkan hati Tuhan, naikkan ucapan syukur. Kita rela bersakaya Kaulah yang setia, Kaulah yang setia.
setiaku kepadamu berkurang. Engkau yang seringkali berubah, Engkau yang seringkali berkurang kasih-Mu, setiamu, ketekunan-Mu kepadaku. Tapi percayalah bahwa tidak sedikit pun kasih-Ku dan setiaku berubah dan berkurang kepadamu. Pagi hari ini saya mau sampaikan ini pada jemaat Tuhan dan setiap pelayan Tuhan di tempat ini. Peneguhan dari Tuhan yang benar-benar memberikan kekuatan bagi saya dan Anda semua. Seringkali kita yang berkurang, seringkali kita yang berubah. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah pada kita semua. Tidak sedikit pun kasih dan setianya berkurang dalam kehidupan saudara semua di tempat ini. Percayalah Tuhan tetap ada bagimu. Percayalah Tuhan tetap menggandeng tanganmu. Percayalah Tuhan sudah sediakan jalan keluar bagimu. Jangan engkau berkurang, jangan engkau berubah. Tetap setia, tetap cari Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap jadikan Tuhan nomor satu dalam kehidupanmu. Percayalah, percayalah, pemulihan sedang berjalan, pemulihan sudah di depan mata. Tuhan sedang mengerjakan pemulihan dalam hidupmu. Percayalah, tetap setia, oh, tetap setia, tetap percaya. Terima kasih. Mari naikkan ucapan syukurmu buat Tuhan pagi hari ini. Naikkan ucapan syukurmu. Haleluya, haleluya. Bersama-sama saya katakan Engkau Allah Immanuel. Bersama-sama dengan saya dengan iman katakan Tuhan Engkau Allah Immanuel. Tuhan Engkau Allah Immanuel. Kami percaya Engkau Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjalan bersama dengan kami. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saudara jemaat Tuhan bangkit berdiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu
Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkaulah Immanuel. Kami percaya Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkaulah Immanuel. Jangan iman percayamu katakan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkaulah Immanuel. Naikkan tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, Kau kuatkan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, angkat tanganmu di hadapan Tuhan yang ada mempercayamu, katakan, dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkaulah Immanuel. Kau kuatkan dengan percaya, dengan iman. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkaulah Immanuel. Amin. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkaulah Immanuel. Engkaulah Immanuel. Engkaulah Immanuel. Sorak-sorai buat Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang berjalan bersama dengan kami dalam setiap musim hidup kami. Kami bersorak-sorai, kami mau tertawa, kami mau bersuka cita sebab Tuhan mengadakan berkat, mencurahkan berkat pagi hari ini. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Berikan tepuk tangan yang paling meriah dong buat Tuhan kita. Kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap. Kasih tulus memberi warna. Kau buat semua gelisah, Kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh aku bangga. Mari kita semua bersukacita pagi hari ini. Kita mau tertawa, kita mau bersorak-sorai. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, sukacita Rohmu hadir di sini. Aku bernyanyi memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Rohmu hadir.
Pesona-Ku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mari kita bersukacita, bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, bersukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Percaya bahwa Yesus hadir di sini, amin. Mari kita bersukacita, kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Katakan Allahku Allah yang hebat. Dengan iman Allahku Allah yang hebat. Sorak-sorai buat Yesus kita yang hebat. Haleluya. Kuasa di bumi di surga, kemuliaan-Mu. Dialah Dia Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat kuasa-Nya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatan-Nya. Betapa hebat, betapa kuat kuasa-Nya Allah. Dia terutama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dia Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat kuasa-Nya Allah kita. Dia percaya atas
semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternamai Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari tepuk tangan bersama saya di atas kepala. Dialah yang hebat. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternamai Yesus Raja segala raja. Dialah yang hebat. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternamai Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Silakan duduk dengan penuh kemenangan Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati bagi hari ini untuk kita terima firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Beri kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, untuk kami mengerti akan rencana dan kehendak-Mu lewat firman-Mu. Tuhanku perkasa.
untuk disembah. Yesus Tuhan, kemuliaan tatamu dipenuhi sembahan umatmu. Yesus Raja, Tuh kemuliaan. Tuhanku perkasa, Tuhanku berkuasa, ku puji selamanya. Yesus Tuhan, kemuliaan tatamu dipenuhi sembahan umatmu. Yesus Raja, Tuh kemuliaan. Tuhanku perkasa, Tuhanku berkuasa, ku puji selamanya. Yesus Tuhan. Saudara, Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan sambut firman Tuhan pagi hari ini. Sembahan umatmu, Yesus Raja, Tuh kemuliaan. Tuhanku berkuasa, Tuhanku berkuasa, ku puji selamanya. Yesus Tuhan, kemuliaan tatamu dipenuhi sembahan umatmu. Yesus Raja, Tuh kemuliaan. Tuhanku perkasa, Tuhanku berkuasa, ku puji. Mari angkat tangan bersama-sama. Mereka puja sekali lagi, haleluya. Yesus Tuhan, kemuliaan tatamu dipenuhi sembahan umatmu. Yesus Raja, Tuh kemuliaan. Tuhanku perkasa, Tuhanku berkuasa, ku puji selamanya. Tuhanku perkasa, Tuhanku berkuasa, ku puji selamanya. Ku puji selamanya. Ku puji selamanya. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jaminan kehadiran bagi kami pagi hari ini. Kami rasakan Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan Kau juga lawat setiap umat-umat-Mu yang di rumah, yang hari ini melihat online Tuhan, streaming. Biarlah Bapa, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas. Dan kami tahu Tuhan kasih setia Tuhan itu selama-lamanya buat kami. Tuhan Yesus terima kasih. Mari Tuhan Yesus sampaikan isi hati-Mu buat kami di awal bulan Agustus ini Tuhan. Supaya kami mengerti bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus Tuhan bertindak di akhir zaman ini. Sesuai dengan Tuhan Yesus apa yang Kau inginkan kami perbuat. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap terima firman Tuhan dengan saya. Sama-sama katakan, amin. Saat itu Bapak Ibu, shalom. Shalom. Haleluya. Harus semangat. Amin. Memang hari-hari ini kita mendengar dunia semakin tidak baik. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa ke depan sana Alkitab firman Tuhan mengatakan bahwa memang hari-hari yang jahat akan terjadi. Masa-masa yang sukar.
Sebab itu mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Dan khususnya dalam pandemi ini kita melihat bahwa banyak orang-orang yang mulai tawar hatinya. Orang-orang yang mulai kecut hatinya. Bahkan saya melihat begini. Ada beberapa hal yang saya ingin sikapi, memang agak sulit Bapak Ibu untuk menjelaskan ini. Banyak Tuhan yang memang hari terkontaminasi dengan roh, namanya intimidasi. Takut untuk berpergian, takut untuk beribadah juga. Kenapa? Karena ini jangan-jangan OTG. Memang serba sulit Bapak Ibu. Pemerintah mengatakan bahwa kita harus jaga jarak, harus pakai protokol kesehatan. Memang itu harus kita lakukan. Namun saya ingin sampaikan sebagai hamba Tuhan pada pagi hari ini, biarlah iman kita berjalan di depan kekuatan kita semuanya. Amin. Banyak orang khawatir, banyak orang takut, cemas. Tapi biarlah iman kita berjalan melebihi itu semuanya. Karena kita tahu bahwa pujian berkata bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya buat kita semuanya. Nah, saya harus ulangi lagi Bapak Ibu karena ini waktu yang sangat singkat sekali. Masa-masa yang sukar akan terjadi di depan kita. Kita lihat bahwa bagaimana kita melihat banyak negara mulai saling adu kekuatan sebagainya. Ini sebuah tanda bahwa kita akan masuk dalam zaman akhir. Nah, sebab itu karena waktu yang sangat singkat ini saya rindu kita ini belajar benar-benar. Lukas 18 berkata begini. Kalau Tuhan datang ke dunia ini, adakah iman yang dia dapati? Ini penting Bapak Ibu. Seringkali kita sebagai orang percaya kita hanya menyadari bahwa ya ikut Tuhan saya cukup. Tapi kadang-kadang kita tidak mempertahankan iman kita. Ini sangat cukup berbahaya. Sebab itu dalam tema khotbah kita mulai bulan Juli sampai Agustus ini kita akan belajar hal yang dasar kembali untuk kita saling dikuatkan kembali. Nah, kita akan belajar namanya menjadi manusia yang rohani. Kalau tahu bulan lalu kita akan belajar tentang karakter. Namun saya ingin kita pagi hari ini kita belajar untuk jadi manusia rohani. Satu hal yang Bapak Ibu harus ingat begini. Tuhan mati di salib bagi kita semuanya. Bukan sekedar menebus dosa kita. Kita percaya masuk surga, bukan itu. Tapi ketika dia datang ke dunia ini. Dia mengajari cara hidup yang baru sama sekali. Apa itu? Menjadi manusia yang baru. Jadi kita harus tahu bahwa ikut Tuhan itu bukannya secara percaya kemudian masuk surga, titik, tidak. Ikut Tuhan itu kita sedang belajar sebuah hidup yang baru, karakter yang baru, tabiat yang baru. Tabiat kerajaan surga. Nah, banyak orang Kristen tidak sampai pemahaman ini, asal sudah percaya Tuhan, sudah selamat, sudah cukup. Padahal Bapak Ibu, kita tahu bahwa untuk kita sampai mewarisi kerajaan surga itu, kita perlu yang namanya karakter tabiat kerajaan surga juga. Dan bagaimana kita harus dilatih hari-hari ini. Makanya Bapak Ibu kita lihat ini. Ya. Di Taman Eden, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Perhatikan ini. Di Taman Eden, Tuhan menciptakan manusia menurut dengan gambar dan rupanya. Kalau bahasa Ibrani-nya Selem dan Demut. Apa itu gambar dan rupa? Gambar dan rupa itu apa? Nah, keserupaan secara fisik, ya, namun juga keserupaan secara yang di dalam kita, tabiat kita, karakternya mestinya serupa dengan Kristus. Nah, sebab itu ketika dosa masuk, ya, iblis itu menggocok kita, maka dia merusak semua tatanan Allah ini dan tubuh yang seharusnya sempurna ini. Karakter yang seharusnya berkualitas ini jadi rusak. Makanya kalau andai kata, ini cuma andai-andai saja Bapak Ibu. Andai kata Adam dan Hawa tidak berdosa, mungkin kita tidak akan mengalami namanya tua renta, sakit penyakit, pandemi seperti ini. Tidak merasakan kelelahan yang sangat berat, enggak. Karena kita diciptakan serupa dan gambarnya Tuhan. Namun juga apa? Rupanya Tuhan, Selem dan Demut. Demut ini di dalam. Rupa wajah batinnya kita, karakter kita, tabiat kita seperti Kristus. Nah, ketika semua orang berdosa, Roma 3 ayat yang ke-23 berkata begini. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah.
maka semuanya rusak. Kita harus merasakan beban berat kehidupan ini. Berpeluh kesah, tua renta, dikit-dikit sakit, masuk angin dan sebagainya. Benar ya? Hari-hari pandemi terjadi, takutnya bukan main. Saya ingatkan kembali sebagai hamba Tuhan, saya coba ingin biarlah iman saudara berjalan di depan ketakutanmu. Jangan ketakutan kita mendahului itu. Sehingga serba salah memang. Ada teman saya yang berkata begini, Pak, jemaat kami itu sudah mendesak saya untuk kapan ibadah-ibadah. Kapan ibadah onsite, tetap muka begini. Tapi yang anehnya apa? Saya gak bisa buka. Kenapa? Karena yang minta itu orang-orang tua. Yang 60 tahun ke atas. Yang memang secara peraturan mereka gak boleh ibadah kan. Tapi mereka minta. Saya cuma nangkap begini. Oh, orang-orang tua yang seperti itu adalah orang-orang yang haus lapar akan Tuhan. Di sebaliknya, ada orang-orang yang muda yang masih harusnya fighting, spiritnya kuat. Tapi lembek rohani. Ada juga. Ketika dibuka ibadah, udahlah. Lebih baik berhikmat. Bapak Ibu ingat, imanmu harus mendahului itu semuanya. Karena saya percaya Allah sanggup tolong kita semuanya. Amin. Saya juga sampai berpikir begini. Kapan ya? Kalau begitu terus kapan selesainya? Karena pandemi ini tidak akan pernah selesai. Muncul vaksin nanti disembuhkan menurut pemerintah kita Januari akan ada vaksin. Namun namanya virus kan terus bermutasi bukan? Akan terus berkembang. Sampai kapan kita bersembunyi? Sampai kapan kita takut? Sampai kapan? Sebab itu mari saya ajak kita hari ini untuk melihat ke dalam kita ini. Jika hari itu masa-masa yang sangat singkat ini terjadi, Tuhan akan datang segera. Adakah iman dalam hati kita semuanya? Adakah iman? Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya, ayat 7. Lukas 18 ayat 7. Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru. Namun dia ngomong, adakah iman dalam bumi ini? Bapak Ibu jangan karena pandemi ini kita kemudian pasrah, tidak berbuat apa-apa, takut keluar rumah. Saya percaya ketika kita berdoa, kita melipat tangan, minta tuntunan Tuhan. Saya percaya Tuhan penuntun kita semuanya. Ngomong begini kan susah memang ya. Tapi saya cuma ingatkan begini, imanmu harus berjalan mendahului ketakutan kita semuanya. Kalau itu terjadi, kita ini menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Amin. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus mati di salib. Ya, itu dia mengambil semua dosa kita. Ia mengambil semua luka kita, kepedihan kita, penyakit kita. Dan sebagai gantinya ia memberikan pemulihan dan kesembuhan. Namun begini, 3,5 tahun lamanya, dia mengajarkan cara hidup sebagai manusia baru. Nah ini orang-orang Kristen yang kadang-kadang tidak mau melakukan ini. Dipikirnya ikut Tuhan itu juga sekedar percaya, ngaku Tuhan selamat. Mestinya ketika kita percaya Tuhan, kita ini mengerti bahwa Tuhan juga ajarkan cara hidup yang baru. Jadi manusia rohani, di mana tabiat dan karakter kita harus seperti Tuhan Yesus. Banyak orang yang tidak mau lakukan ini. Sebab itu banyak orang Kristen yang hanya separuh-separuh mengertinya. Bahwa ketika kita ditebus Tuhan, dulu kita budaknya dosa katanya Roma. Kita berubah. Sekarang ketika Tuhan membeli kita dengan darah yang mahal, kita sedang dimiliki oleh Tuhan. Amin. Amin, benar ya? Dulu kita miliknya dosa, miliknya iblis. Kemudian karena kematiannya, dia menebus kita. Sekarang kita dimiliki oleh Tuhan. Dan Tuhan itu minta kita ini untuk hidup dengan cara hidup yang baru, yang sama sekali baru. Makanya pagi hari ini saya ingin pelajaran dasar ini Bapak Ibu kenal kembali. Bulan Juli lalu kita mulai dasar kembali karakter kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan. Bulan ini kita akan belajar banyak tentang manusia baru. Karena memang hakikatnya begitu Bapak Ibu. 2/3 Alkitab yang ditulis oleh Paulus, intinya cuma satu, jadi manusia yang baru. Makanya Bapak Ibu, Matius 5 ayat yang ke-48 berkata, karena itu haruslah kamu sempurna. Seperti Bapamu yang di surga adalah
Sempurna. Sempurna dalam apa? Tabiat kita, karakter kita. Setiap hari diasah oleh karena firman Tuhan. Setiap hari kita mau berjuang kalahkan kedagingan kita. Amin. Makanya Bapak Ibu mari kita belajar kenapa banyak orang Kristen jadi batu sandungan kayak begini. Ya kan, ini kan batu gambarnya agak apa? Batunya muncul begitu dan jadi sandungan. Kenapa jadi batu sandungan? Banyak hari-hari yang ngomong orang Kristen kok begitu ya. Anak Tuhan kok begitu ya. Hidupnya gak jadi berkat di batu sandungan. Karena apa? Karena mereka hanya memaknai sekedar percaya untuk selamat. Percaya untuk selamat. Tanpa apa? Mau berjuang mengubah tabiat karakter menjadi manusia baru atau manusia rohani. Nah kalau Bapak Ibu gak berjuang itu begini. Merubah tabiat karakter itu gak bisa instan loh. Tabiat kita, karakter kita dimulai dari nol. Ya kan, umur nol kita. Ketika kita masih bayi, oe. Kita sudah mulai mendengar suara papa mama kita. Kita bisa mendengar suara lingkungan kita. Kita mulai belajar melihat apa yang mereka lakukan. Kita mulai belajar cara mereka berbuat sesuatu. Itu mulai dari umur 0 sampai hari ini. Tabiat kita dibangun karena itu. Sebab itu gak ada cara instan. Tabiat atau karakter yang lama itu rusak karena salah asuh. Amin. Loh kita memang salah asuh Bapak Ibu. Manusia lama kita salah asuh. Manusia dosa kita salah asuh. Kita mau belajar benar. Karena Daud ketika katanya Paulus, ketika aku mau hidup benar, tapi yang nggak benar itu muncul. Kenapa? Karena kita salah asuh. Nah, lalu Tuhan itu datang ke dunia ini 3,5 tahun dia itu melayani dan memberikan contoh cara hidup, tabiat karakter yang baru. Mari pagi hari ini jangan sampai ketakutan melanda kita terlalu jauh. Amin. Dikit-dikit takut. Saya menyadari kok. Ada orang yang diundang ke gereja. Tidak mau datang. Kenapa? Karena mungkin takut juga. Tapi biarlah sebagai hamba Tuhan izinkan saya ngomong gini. Imanmu harus berjalan di depan ketakutanmu. Amin. Kalau kita takut terus mau apa? Amin. Katanya Paulus begini. Kalau hidup itu berbuah bagi Tuhan. Mati keuntungan. Makanya mau gak mau harus siap hari ini. Makanya sebagai gembala tempat ini, mungkin juga teman-teman saya yang lain gembala, kita ini punya sebuah tanggung jawab besar loh. Udahkah ketika nanti kita dipanggil Tuhan, kita benar-benar siap dan sempurna. Beberapa minggu lalu saya sampaikan di sini, saya melayani saudaranya satu jemaat kita, detik terakhir percaya Tuhan dan besoknya meninggal. Wah itu kesempatan emas yang Tuhan berikan. Makanya itu katanya Putri ini berkata bahwa kita yang seringkali berubah, Tuhan tidak berubah. Amin. Kita ini seringkali berubah. Begini udah. Juga ada beberapa orang yang sudah nyaman online. Ya kan lebih baik online lah daripada ke gereja capek-capek. Naik tangga 3 tangga, gak ada liftnya. Di rumah tinggal lihat pakai HP aja beres. Bapak Ibu. Memang zamannya akan seperti itu. Kita harus mempersiapkan jemaat dengan berbagai macam kebenaran firman Tuhan yang memperlengkapi. Masuk juga bagaimana nanti kita akan bangun mesbah keluarga demi keluarga. Yang akan harus kita bangun cepat hari-hari ini. Mungkin ada waktunya kita gak bisa beribadah lagi, mungkin. Tapi selagi masih kita masih boleh beribadah. Mari kita beribadah, amin. Jangan takut. Kalau takut terintimidasi kayak Saul. Goliat teriak-teriak 40 hari 40 malam. Mereka sembunyi karena ketakutan Goliat yang besar itu. Saudara, bukannya kita punya Tuhan yang besar. Kalau nyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Tapi ketika kita menghadapi begini kita takut Bapak Ibu. Saya ngomong gini agak juga susah. Katanya Pak Gembala tidak berhikmat. Kami juga cukup loh. Saya pikir bulan Juli kita mulai bulan Juli awal kita mulai onset, kemudian 4 minggu kita tiadakan lagi kan. Tapi saya juga berpikir kapan ya kita bisa
menjadi orang-orang yang struggle, yang kuat dalam iman. Kok nggak dimulai hari ini juga? Saya berdoa supaya nanti minggu depan juga akan mulai on set lagi seterusnya. Amin. Nah, 3 perkara, 3 hal yang harus dilakukan agar menjadi manusia rohani. Bapak Ibu ingat, perjuangan orang percaya bukan hanya sekedar percaya loh ya. Tapi kita harus jadi manusia yang baru, manusia rohani. Yang pertama, bagaimana 3 hal yang harus dilakukan agar kita jadi manusia rohani. Yang pertama, ini yang penting. Sangkal diri dan apa? Pikul salib setiap hari. Dan khotbah seperti ini, teologi seperti ini, banyak dihindari hari-hari ini. Yang penting jadi diberkati. Ikut Tuhan yang penting jadi kaya, jadi sukses. Bukan itu loh hakikat Tuhan. Tuhan datang bukan supaya engkau kaya. Tuhan datang supaya engkau menjadi orang-orang yang layak mewarisi kerajaan surga sana. Amin. Tapi harusnya memang gini. Sangkal diri, pikul salib. Coba kita lihat Kolose 3 ayat yang 5. Saya bacakan. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Saya katakan ini. Matikanlah dalam dirimu ini aktif atau pasif? Aktif. Orang tidak akan pernah jadi orang manusia rohani kalau engkau tidak pernah mau aktif mematikan dirimu. Perubahan tidak langsung gini, saya percaya Tuhan berubah, enggak bisa. Alkitab karena itu matikanlah dirimu dari segala itu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi harus aktif. Orang mau mungkin orang itu mau punya nafsu jahat. Orang mau marah, harus ditekan marahnya. Memang susah Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang Tuhan juga taruh orang-orang sekitar kita yang menggocoh kita memangnya. Kadang-kadang gagal, jatuh lagi. Tapi itu harus dilakukan setiap hari. Mematikan yang duniawi. Kalau orang sudah terlanjur cinta dunia, ikut Tuhan pikirnya sukses dalam dunia ini. Kasihan banget Bapak Ibu. Ikut Tuhan dalam untuk mewarisi dan memerintah dalam kerajaan surga sana. Tapi orang-orang yang berkualitas, karakter tabiatnya seperti Kristus. Amin. Mulai hari ini belajar. Orang yang suka bohong. Saya sering kali lihat orang percaya ya gak sering ya. Tapi banyak yang saya jumpai. Orang suka bohong sana, bohong sini, bohong sana, bohong sana. Bohong semuanya. Akhirnya dia terjadi dengan kebohongannya sendiri. Itu hal seperti itu, orang itu bagaimana dia bisa lepas dari kebohongan. Ini matikanlah matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Mulai belajar tentang tidak bohong. Kenapa orang bohong? Karena mereka berpikir kebohongan itu adalah keamanan buat dia, ya kan? Orang bohong bisa aman toh. Tapi saya katakan bahwa ketika kita jujur itu lebih baik dan lebih benar. Amin. Mungkin ketika kita jujur kita harus ngaku salah. Bos, saya tadi salah bos. Saya tadi lakukan ini. Jujur, ditegur. Tapi jarang orang mau teguran karena apa? Karena teguran tidak enak. Sehingga dia bohong. Bapak Ibu belajar, matikanlah dirimu. Yang kedua, Matius 10 ayat yang ke-38. Barang siapa tidak memikul salibnya. Yang kecil atau yang besar? Yang kecil kan, salib kita loh. Saya ulang gini, barang siapa tidak memikul salibnya saya, Anda semuanya. Dan mengikut aku besar Tuhan. Ia tidak layak bagiku. Jadi sebetulnya inti kekristenan itu di sini Bapak Ibu. Sangkal diri, pikul salib. Inti Kristen bukan supaya Tuhan mati supaya engkau kaya. Bukan. Inti Kristen bukan karena Tuhan mati supaya engkau sukses. Bukan. Tapi inti Kristen adalah supaya engkau mau matikan dirimu, kedaginganmu. Dan pikul salib setiap hari. Itu hakikat ikut Tuhan. Amin. Nah kalau orang Kristen tidak mau pikul tanggung jawab ini. Saya yakin tidak akan pernah dewasa. Karakter tabiatnya tetap sama seperti dulu.
Makanya banyak orang disandungan orang lain. Kalau bicara kebohongan terus, kalau bicara nggak punya komitmen sama sekali dalam apa yang dikatakan. Orang nggak bisa pegang pembicaraannya. Pagi berubah, siang berubah, sore berubah, malam berubah. Orang kayak begini Bapak Ibu belum berjumpa dengan Tuhan. Tapi orang yang berjumpa dengan Tuhan adalah orang-orang yang mau sangkal diri dan pikul salibnya setiap hari. Makanya setiap pagi engkau bangun tidur, engkau harus berkata, Tuhan, aku mau sangkal diriku hari ini dan pikul salibku setiap hari. Amin. Benjamin Franklin, seorang deklarator kemerdekaan Amerika, dia punya keluarga besar waktu itu. Zaman dulu di Amerika, abad 17 itu banyak anak, banyak rezeki. Kalau sekarang banyak anak, bonyok Bapak Ibu. Sekolahnya mahal ya kan. Makanya sekarang banyak orang yang menikah, ngomong satu saja ya. Bahkan hari ini Jepang itu kekurangan generasi muda. Kenapa? Ketika orang menikah, mereka tidak punya anak, tidak mau punya anak. Bahkan mereka lebih suka melajang daripada menikah. Karena punya anak itu bebannya tambah katanya. Ya memang benar, ya kan? Makanya hari ini yang muda-muda waspadalah. Jangan sampai kita punya keluarga besar. Nah, Benjamin Franklin itu adalah waktu dia lahir dia punya saudara 12 orang. Dia anak keberapa? Nah, orang tuanya gak bisa membiayai semuanya kan. Sehingga ketika kakaknya lulus SD, harus adiknya sekolah, kakaknya mulai bekerja. Demikian sampai dia juga bekerja. Setelah SD selesai dia bekerja. Tapi dia punya sebuah panggilan hidup yang luar biasa. Dia mau meskipun aku harus selesai sekolahku karena adikku harus sekolah. Dia tiap-tiap hari pergi ke perpustakaan di sekolahnya, dia banyak baca buku. Ini orang-orang yang aktif Bapak Ibu. Saya beritahu begini, Tuhan itu akan pelihara orang-orang yang aktif hari-hari ini. Amin. Tapi kalau pasif ya gimana lagi? Kan sudah corona, gimana lagi sudah. Makanya Tuhan itu tidak berubah, tapi engkau yang berubah masalahnya. Ya kan? Engkau kita berubah. Kemudian kita menyerah gitu. Nah, Benjamin Franklin dia belajar dalam sebuah library, perpustakaan, dia belajar tentang hukum tentang dan dia akhirnya bisa menciptakan membuat undang-undang ya Amerika. Nah, namun dia punya sebuah kebiasaan yang unik, yang baik sekali. Tiap-tiap pagi bangun tidur, dia berdoa dan dia selalu berkata begini, Tuhan, pagi ini saya bersyukur untuk matahari, untuk hari yang baru. Dan tolong Tuhan hari ini, beritahu saya apa yang saya harus lakukan untuk senangkan Tuhan. Itu yang pertama. Tiap hari dia bekerja, sampai malam dia mau tidur, dia berdoa lagi. Ngomong, Tuhan Yesus terima kasih buat malam yang sudah datang. Dan saya mau istirahat, namun beritahu saya Tuhan, apa yang masih kurang tadi pagi saya lakukan sampai hari ini. Supaya saya lebih berkenan kepada Tuhan. Amin. Pagi hari ini mari kita matikan yang daging kita ini. Sangkal diri setiap hari. Wow. Kalau itu seperti itu, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Meskipun dalam apapun pandemi seperti apapun juga. Goncangan seperti apapun juga. Sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Amin. Ini masih pencobaan yang biasa loh Bapak Ibu. Bukan pencobaan yang melebihkan kita semuanya. Udah takutnya setengah mati. Bagaimana ini kalau perang nuklir misalnya. Bersembunyi masuk lorong-lorong kayak tikus Bapak Ibu. Takutan luar biasa. Yang kedua. Bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang bisa manusia baru. Yang kedua, ini izinkan kuasa firman Tuhan itu memperbaiki karakter dan tabiat kita. Ini ayatnya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki orang dalam memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya ulangi ya, saya agak salah bacanya. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Setiap kali kita makan kenyang nggak? Tapi apakah itu masalahnya? Kita makan untuk kenyang? Kan enggak. Banyak orang yang salah loh. Untuk apa makan? Supaya kenyang. Lah, Anda makan kok hanya kenyang, Anda kasihan. Makan itu supaya Anda kuat. Nutrisinya masuk ke dalam tubuh dan Anda bertumbuh besar, gitu kan? Sadar gak gini? Setiap makanan yang kita makan, setiap tubuh kita, dari kita semuanya, ini punya enzim untuk mengelola makanan menjadi nutrisi yang baik bagi tubuh. Nah, bila enzim ini rusak, maka makanan apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita, itu gak akan berpengaruh apapun buat tubuh kita. Ada enzimnya. Apa ya, enzimnya kemarin saya baca lupa. Proteasa apa itu. Namanya begitu. Karena orang-orang biologi pasti mengerti ini. Ada enzim yang kita makan. Anda makan sushi kemarin. Anda makan rawon mungkin. Yang paling sering makan pecel, ya kan? Karena orang Jawa sukanya pecel. Urap-urap gitu ya. Loh, apakah Anda makan itu gak cukup untuk kenyang? Enggak tuh. Supaya Anda ketika Anda makan tuh Anda punya kekuatan. Anda kemudian selnya bertumbuh, berkembang. Itu ada enzimnya. Enzim itu akan mengelola makanan ini menjadi nutrisi yang baik bagi tubuh. Nah, saya tanya gini loh. Bagaimana cara kita mendengar dan memperlakukan firman itu penting untuk kita punya karakter dan tabiat yang baru. Oh, dengar firman cuma verse. Tanya, tadi firmannya apa? Waduh, sudah lupa. Yang penting lucunya. Kalau you tanya saya ilustrasinya, you tanya saya itu lucunya, saya ingat. Ayatnya di mana? Cari di Alkitab ada apa sih? Loh, cara kita memperlakukan firman Tuhan, cara kita mendengar firman Tuhan, itu mempengaruhi pertumbuhan rohani kita loh. Amin. Kok kita nggak serius melakukan firman Tuhan, dengar. Cuma begini loh, saya jangan-jangan saya, mudah-mudahan saya salah ya. Jangan-jangan banyak orang yang hari ini zaman now sekarang ke gereja duduk dengar firman Tuhan karena apa? Kebiasaan. Dengar. Seperti orang beriman kan. Lingluk-lingluk gitu. Padahal ngantuk Bapak Ibu. Kemudian pulang. Begitu pulang keluar gereja ketemu masalah lagi. Itu bablas itu. Firman yang nutrisi kita tuh bablas. Kenapa? Karena kita salah memperlakukan dan mendengar firman Tuhan. Ingat, nabi sekaliber Elia. Elia nabi besar loh bagi orang Israel. Ketika Tuhan di gunung kemuliaan, ada dua orang yang dimenangi Tuhan. Musa dan Elia. Elia nabi besar loh bagi orang Israel. Padahal tidak jelas dari mana asal usulnya. Cuma ini, Elia orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Gitu aja. Tapi api turun dari langit karena Elia. Hujan 3,5 tahun tidak turun karena Elia. Tapi ketika Elia dengar namanya intimidasi Isabel. Ya kan? Oh, nanti akan kubunuh kamu. Karena kamu sudah membunuh 450 nabi Baalku, sekarang akan bunuh kamu. Nah, ketika kita dengar hal seperti itu, takutlah dan dia pergi ke mana? Masuk ke padang gurun dan mau mati saja. Hari ini hati-hati loh ya. Ada orang yang OTG, gak kelihatan OTG-nya. Saya pikir sudah cukup lah bagi kita. Berdiam di rumah kita online sampai gini. Memang hari-hari ini kita harus juga bicara begini harus dengan hikmat Bapak Ibu. Tapi saya cuma ngomong gini loh. Jangan karena ini kita takut dan kita gak berbuat apa-apa. Amin. Nah yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, bagaimana kita bisa manusia baru? Diperbarui dalam roh dan pikiran. Coba lihat ayatnya. Efesus 4 ayat yang ke-23. Supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu. Kemudian ayat yang ke-17. Efesus 4:17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan apa? Pikirannya yang sia-sia.
Bapak Ibu, sebenarnya orang bertobat ya, sejatinya ada 2 area yang harus dia tobatkan. Yang pertama adalah roh dan pikirannya. Kadang-kadang orang bertobat rohnya nangis. Tuhan jamah saya. Tuhan terima. Karena apa? Suasananya mendukung. Rohnya. Tapi pikirannya tidak pernah ditunjukkan dalam pikiran Kristus. Sampai di rumah diberitahu orang lain. Tidak bisa. Gak mungkin lah dengan doa kamu bisa tolong. Mikir lagi. Oh iya ya. Kemudian apa yang dari firman itu tidak akan bertumbuh. Imannya tidak bertumbuh. Karena dia lebih dengar suara orang daripada firman Tuhan. Bapak Ibu, saya beritahu begini loh. Pengalaman tiap orang itu kan beda, ya kan? Tiap orang berbeda. Ada orang yang tolong Tuhan kayak dulu Putri tolong Tuhan waktu dia melahirkan. Tiba-tiba saya ingat kesaksiannya ketika dokter ngomong apa? Berdoa ya, gitu ya. Berdoa ya. Sampai berapa kali dia kaget kok berdoa terus. Karena kan jantungnya bermasalah. Tiap orang beda pengalamannya. Nah kalau Anda mencoba pengalaman Putri untuk dirimu, ya gak cocok. Karena Tuhan punya cara berbeda. Amin. Sebab itu tobatkan pikiran ini loh. Ini medan peperangan Bapak Ibu. Iblis akan taruh benih-benih kekhawatiran, ketakutan, kecemasan di sini. Dulu awal-awal COVID banyak jemaat yang WA saya, Pak kapan online, kapan online. Saya sebagai Tuhan ya juga akan meredam dulu kan, waktu itu masih heboh-hebohnya begitu ya. Tapi saya kan saya sampai ke belakang saya sedikit gini, kapan berhentinya kan pun berhenti loh ini. Vaksin akan ditemukan tapi mutasi virus akan ada lagi. Kalau kita terus takut Bapak Ibu, ya kita tidak akan beribadah lagi. Nggak akan pernah beribadah lagi. Saya berkata begini bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, enggak. Tapi saya ajak Bapak Ibu, imanmu harus berjalan mendahului ketakutanmu hari ini. Kalau kita takut terus, kita tidak akan pernah maju. Barang siapa tidak sempurna dalam kasih, dia akan mengalami ketakutan. Amin. Tapi kalau dia sempurna dalam kasih, dia tahu bahwa Tuhan yang mengasihi dia. Dan dia kasih Tuhannya, hidup itu bagi Kristus, mati keuntungan. Yang terakhir Bapak Ibu, sebelum kita baca kudus. Coba ini. Menjadi manusia rohani tidak dapat diperoleh secara apa? Instan. Saya ulangi. Menjadi manusia rohani tidak dapat diperoleh secara instan. Bohong kalau ada pengkhotbah ngomong, terima Tuhan, kau akan diperbarui. Enggak. Enggak ada. Tabiat karakternya dibentuk mulai umur 0. Bahkan di kandungan ini kita sudah dengar suara orang tua kita. Ya kan? Perasaan kita, makanya beberapa banyak orang yang hamil dikasih perutnya dikasih itu musik klasik katanya. Supaya anaknya cerdas. Ya kan? Itu kan penelitian. Ya kan? Tapi itu artinya apa? Di dalam kandungan ini anak sudah mulai mengenal siapa orang tuanya. Orang tua yang dikandung dalam dosa, anakmu dalam dosa, rusak tabiatnya. Tapi ketika kita terima Tuhan Yesus, bukan sekedar terima, percaya. Tuhan ajak kita untuk kita melangkah. Sangkal diri, pikul salib tiap hari. Memperkaya hidup dengan firman Tuhan yang menguatkan kita. Amin. Dan yang terakhir bertobat dengan sungguh-sungguh. Roh dan pikiran kita. Baru saya percaya. Manusia baru itu harus diperjuangkan setiap hari. Katakan setiap hari. Sampai karakter tabiat kita seperti Yesus. Sampai kita ditutup mata pulang ke rumah Tuhan. Biar tabiat karakter kita sudah sempurna seperti Tuhan. Bapak Ibu, gereja ini saya ulang lagi punya visi mempersiapkan umat yang layak. Kalau kita takut, kita cemas, kita khawatir, itu artinya kita belum sempurna dalam kasih kita buat Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu bukan untuk menyalahkan siapa-siapa. Lihat dalam dirimu sendiri. Dalam keadaan seperti ini. Takutkah kita? Dalam keadaan seperti ini kemudian kita merasa amankah kita?
Dalam keadaan seperti ini kemudian kadang lebih baik online aja lah. Daripada aku harus capek-capek ke gereja dan sebagainya. Kau menderita gantikanku, dengan darahmu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus dosa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang ingatkan kami kembali. Kau panggil kami untuk kami ikuti teladan-Mu ya Tuhan. Jadi manusia baru, tabiat karakter kami sempurna seperti Engkau ya Tuhan. Dan pagi hari ini juga bersyukur buat tubuh darah-Mu yang Kau berikan buat kami. Urapi kami, layakkan kami semua ya Tuhan. Juga jemaat-Mu di rumah yang mempersembahkan roti dan anggur mereka. Mari Tuhan Kau jamah lewat mereka Tuhan. Kuduskan semuanya. Sehingga ketika kami makan minum ini Tuhan, diberkat buat setiap kami semuanya, kekuatan buat kami semuanya. Dan kiranya pada pagi hari ini berkat rahmat Tuhan turun sekarang ini dalam nama Bapa, Putra, Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap terimanya. Haleluya. Amin. Bukti kasih-Mu, kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu darah-Mu Yesus. Bapak Ibu, saya undang bersama-sama untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari angkat tertimbun sama-sama, tangan kami bersama-sama Tuhan. Mari kita sembah. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Siapkan hatimu. Terima kasih Tuhan.
Dengarlah firman Tuhan pagi hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu yang diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukan roti yang kita pecahkan dan bersama dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita terima sama-sama. Mari angkat cawanmu bersama-sama Bapak Ibu. Demikian juga yang ambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya di peringatan akan aku. Bukan cawan yang kita angkat adalah persoalan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari dalam nama Tuhan Yesus terima sama. Haleluya. Boleh angkat tangan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Selama ku berniat, ku percaya ada mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Sekali lagi pujian itu. Selama kau mengenalmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari ya Tuhan. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih buat tubuh darah-Mu. Dan terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kesempatan kami boleh beribadah kembali. Dan Tuhan, sebagai ucapan syukur kami pada pagi hari ini, kami mau mengambil yang terbaik dari apa yang kami bisa berikan untuk Engkau. Persembahan perpuluhan kami untuk rumah-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkati kami setiap hari Bapak. Terima kasih Bapak, kami memberikan sukacita pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian pun, saya akan sampaikan untuk pengumuman saja. Supaya nanti ibadah kedua tidak terlambat. IWP kita juga akan buka online IWP ya. Intimate Worship and Pray kita akan buka online tapi akan ada di hari Rabu jam 7 malam. Jadi kita akan kembalikan ke tengah minggu persis. IWP akan kembali onsite ya di tempat ini hari Rabu jam 7 malam. Kemudian minggu depan kita doakan supaya kita tetap bisa onsite. Kita juga berdoa buat jemaat yang lain yang mungkin masih dalam keadaan
sakit ya, atau mungkin yang takut, mari kita terus berdoa supaya mereka pada nanti akan bisa beribadah dengan kita kembali. Kita akan berdoa syafaat pagi hari ini. Saya undang pendoa syafaat untuk maju ke depan. Baik, persembahan bisa diberikan oleh Bapak Ibu Saudara pada saat Bapak Ibu Saudara pulang secara bergantian dan tetap menjaga jarak, bisa memberikan persembahan di kotak belakang. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa memberikan persembahan dan perpuluhannya di rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita akan berdoa syafaat dan terima berkat Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bersama-sama bersehati Tuhan, berdiri bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar Tuhan kami bersama-sama berdoa, bergandengan tangan melalui doa dan pujian kami bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, untuk berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Terus Tuhan curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu buat Indonesia, menjagai bangsa ini Tuhan, biar bangsa ini kembali bangkit kembali Tuhan dari segala permasalahan yang ada, setiap pandemi yang ada Tuhan, kami mampu melewatinya Tuhan bersama-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang mampu mengendalikan segala sesuatu, dan Engkau Tuhan yang mampu Tuhan memulihkan segala sesuatu. Oleh karena itu Tuhan, Kau tunjukkan kuasa-Mu bagi kami, tunjukkan kuasa-Mu bagi bangsa ini Tuhan, biar setiap mata melihat bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang benar buat bangsa ini. Kami berdoa buat pemerintahan bangsa ini Tuhan, baik dari pusat Bapak Presiden Jokowi yang sudah Engkau pilih menjadi pemimpin kami, dan semua jajarannya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan hari demi hari melalui pandemi yang ada dan mampu pulih dari segala keadaan di Indonesia ini Tuhan. Keadaan ekonomi boleh bangkit kembali, keadaan segala bidang di Indonesia ini boleh bangkit kembali untuk bersama-sama membangun bangsa ini lebih maju lagi Tuhan, dan bangsa ini semakin bersatu di dalam Kau Tuhan. Bangsa ini terus ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh Tuhan pemerintahan yang di pusat maupun di daerah, bahkan Tuhan setiap pemimpin-pemimpin di daerah Tuhan, baik RT RW sekalipun Tuhan, Engkau berikan hikmat, kekuatan, roh takut akan Tuhan menyertai mereka, melakukan tanggung jawab mereka penuh dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya negeri ini Engkau berkati Tuhan, biar gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia ini bangkit bersama-sama bersatu untuk bersama-sama berdiri buat bangsa ini Tuhan. Terus berdoa buat bangsa ini, dan boleh bangsa ini dipulihkan dari segala sesuatu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kota kami di mana kami tinggal, Kota Malang Tuhan, juga berkati dengan kuasa-Mu, berkati dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami yang tinggal dan bekerja di kota ini Tuhan, kembali Engkau pulihkan Tuhan keadaan kami. Mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, berikan kesempatan, berikan peluang-peluang untuk kami Tuhan, mendapatkan kesempatan untuk memulihkan keadaan kami. Kami percaya bersama-Mu Tuhan, Engkau
memberikan jalan keluar bagi kami. Engkau berikan jalan keluar bagi kota ini Tuhan, untuk terus membangun, untuk bersama-sama melewati setiap masalah yang ada. Berkati pemimpin kota ini Tuhan, biar mereka melakukan tanggung jawab juga dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami gerejamu GBI Kairos di tempat ini yang sudah Kau tempatkan di kota ini, di daerah Sawo Jajar ini Tuhan. Biarlah gerejamu GBI Kairos terus Tuhan, kami mau menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami mau memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar gerejamu ini sungguh-sungguh menjadi jawaban bagi setiap orang yang mencari Engkau, Allah yang hidup, Allah yang benar Tuhan. Mempersiapkan umat yang layak bagi Engkau Tuhan. Kami mau menjadi umat-umat-Mu yang semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Memperbarui manusia rohani kami, memperbarui manusia batiniah kami Tuhan, untuk semakin kuat di dalam Engkau, semakin sempurna di dalam Engkau Tuhan. Berkati Tuhan juga GBI Kairos yang cabang Kepanjen Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan juga visi yang sama untuk membangun kerajaan Allah di kota Kepanjen, untuk menangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati Bapak Kepala Tuhan, Bapak Agus Setia, dan juga Bapak Pangeran yang mengkoordinir Gembala di GBI Kepanjen. Tuhan berikan hikmat, makrifat, berikan otoritas yang daripada-Mu Tuhan, untuk memimpin, bahkan untuk menggembalakan kami domba-domba-Mu, untuk menjadi umat yang layak bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami melekat kepadamu Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkau yang melepaskan kami dari segala sakit penyakit apapun, sakit menular apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjadi tempat perlindungan kami, Engkau keselamatan kami, kota benteng kami. Biarlah hari-hari yang kami hadapi, kami tidak takut Tuhan menghadapi apapun, karena Engkau Allah gembala kami yang baik. Engkau yang menuntun kami kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan dalam setiap hari Tuhan. Kami melihat mukjizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini seru kami alaskan di dalam nama Yesus, dan kami siap menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu angkat tangan bersama-sama, arahkan bawa dalam Tuhan. Pulanglah ke rumahmu dan bawa berkat rahmat Tuhan yang sempurna. Diberkati keluargamu, suami, istri, anak-anakmu, kedua orang tuamu, kedua mertuamu, bahkan orang dalam rumah tanggamu. Diberkati semua Tuhan. Diberkati keluar masukmu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, apapun yang dibuat tanganmu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan sekarang terimalah kasih dan damai Tuhan kita Yesus Kristus yang melembaskan akal memberi dalam pikiranmu, memberikan kau pengharapan yang luar biasa di tengah pandemi seperti ini. Dan biarlah tuntunan pemeliharaan kekudusan menyertai saudara semuanya mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati.